Nah, jadi dok, apa yang bisa disarankan untuk sekarang lagi kuliah kedokteran, kan? Ada pilihan alternatif terkait dengan spesialis Kedokteran penerbangan. Oh, kedokteran penerbangan. Oh, tadi gimana pengalaman menghandle pasien yang kayak apa sih? Itu sih macam-macam ya, macam-macam karena yang namanya, seru. namanya evakuasi yang seru banget itu yang waktu pernah saya jemput pasien itu dari Biak. Karena dalam hari itu pasien itu dari kapal pesiar yang harus kita bawa terbang. Jadi setelah kita sampai ke Biak, kita harus jemput pasiennya dari laut, bawa ke darat pakai ambulans darat menuju ke airport, dari airport baru terbang ke Jakarta. Jadi kayak iklan nih, laut, darat, dan udara. Iya, darat, laut, dan udara. Jadi betul-betul semuanya moda. Healthtalkers. Nah, kali ini ada episode terbaru terkait dengan Healthtalk dan profesinya mungkin sesuatu yang cukup baru di Indonesia, Bu Novi ya. Betul. Ya kan? Bu Novi Hari aja ini juga baru tadi. baru dengar. Saya juga baru dengar itu sebenarnya beberapa bulan yang lalu kan. Oh, ada ya untuk profesi yang seperti ini ya. Kita sekarang sedang ada di Hotel Pop. Ya, stasiun kota di seberang Pasar Atom. Betul, habis pasar ini ya. paling legendaris di Surabaya dari zaman dulu sampai sekarang. Betul, habis ini ya stepping ini Bu Novi akan jajan ke sana, akan belanja di sana. Betul. Mungkin langsung kita juga akan belanja di sana, makan-makan di sana. Dr. Vika Cokronegoro. Siap. Apa kabar, Dok? Kabar baik, puji Tuhan. Iya. Thank you udah flying ke Surabaya, Dok. Dari Jakarta lo ya. Iya. Jadi beliau menghubungi saya, Pak, saya lagi ada di Surabaya ini. Yaudah yuk kita ngonten. Langsung ditangkep. Tarik. Jadi ada profesi menarik yang kita akan gali dari Dr. Vika Cokronegoro ini. Beliau adalah seorang dokter sebenarnya, tapi dokter apa, Dok? Dokter spesialis kedokteran penerbangan. Dokter spesialis kedokteran penerbangan. Iya. Jadi terbang terus dong, Dok? Ya begitulah profesi kita, rata-rata sih terbang. Walaupun sebenarnya kita udah mulai bertugas sejak mulai mengakses sebelum penerbangan. Oke. Okay. Nah, yang dilakukan apa sih dokter spesialis penerbangan? Apakah sama dengan seorang pilot? Apa dengan co-pilot? Apa sama dengan seorang pramugari? Banyak ya? Banyak. Jadi memang kedokteran penerbangan itu lahir dari kedokteran komunitas. Kakinya itu awalnya ibunya itu adalah kedokteran komunitas, di mana kita tuh belajar tentang satu komunitas penerbangan. Which is tadi pilot, aircrew itu semua including. Nah, tapi kalau khusus dari profesi saya yang saya kerjakan sehari-hari itu adalah dokter evakuasi medis. Jadi saya lebih banyak ke pasien dan penumpang, terutama yang mau terbang dengan kondisi medis tertentu. Nah, secara umum sebenarnya kedokteran penerbangan ini tuh kita belajar tentang perubahan kondisi tubuh manusia dalam suatu lingkungan penerbangan. Kan kita mungkin tahu ya, dalam penerbangan kan ada satu gaya yang bekerja saat kita take off, saat kita landing, kemudian sebenarnya kita kadang merasa kan kalau kita lagi mau terbang itu kadang telinga ada masalah. Nah, itu adalah salah satu faktor resiko kesehatan yang mesti kita perhatikan. Kemudian faktor hipoksia, kayak memang ada perbedaan tekanan udara kan. Jadi dalam satu kabin itu, nah itu biasanya kita akan mengalami hipoksia ringan yang which is oleh orang sehat kayak kita masih bisa mengkompensasi. Bahkan kan kita ngerasa ngantuk kan, capek kan kalau habis terbangan. Nah, terutama penerbangan jarak jauh sih. Iya, dan untuk penerbangan jarak jauh ada lagi yang disebut dengan DVT, deep vein thrombosis, salah satu resikonya juga untuk posisi kita kan. Iya, karena duduk terus kan, dan tidur juga nggak nyaman. Betul. Itu yang punya duit sih bisa. Iya. Nah, kalau ekonomi kelas. Nah, itu disebut dengan ekonomi kelas syndrome malah. Karena memang kita begini terus. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, spesialis itu dok memang ada ya? Iya, memang ada, dan itu
di Indonesia sekarang hanya ada di FKUI sih. Mulai tahun berapa ya familiar? Saya kan lulus dari kedokteran umum tahun 2012. 2013 memang udah masuk ke spesialisasi langsung. Familiar itu ya di antara waktu 2012-2013 itu sih. Iya. Itu masa studinya sama ya? Spesialisnya sama dengan spesialis selama yang 3 tahun, 6 semester. Iya. Nah, waktu praktek-prakteknya itu gimana? Banyak di rumah sakit, biasanya kan di poli tertentu gitu ya, kalau misalnya yang kedokteran biasa itu. Iya Bu, jadi kita memang ada combine sih. Jadi semester awal biasanya kita belajar tentang aerofisiologi kita sebut. Dan untuk praktikum kita banyak bekerja sama dengan Fasilitas Angkatan Udara. Jadi kalau Jakarta itu ada di Halim sama di Lakespra. Lakespra itu adalah lembaga kedokteran penerbangan dan antariksa. Ya, jadi kita di sana ada praktikum untuk hypobaric chamber. Contohnya itu adalah suatu pelatihan untuk para pilot, biasanya untuk mereka mengenal gejala hipoksia subjektif terhadap diri mereka. Gitu. Kemudian ada juga disebut dengan orientation training. Jadi kan kita tahu biasanya ada, terutama untuk fighter itu kan mereka harus tahu tentang orientasinya kan. Kemudian ada juga pelatihan tentang menggunakan ejection seat yang seperti itu. Ya kita tahu kan, kita nonton film Top Gun nggak Pak? Jadi kan eject itu ada pelatihannya. Eject kita tekan tombol, kita kursi lontar. Ya. Kemudian ada juga pelatihan helikopter underwater escape training. Jadi kan kalau helikopter mungkin ada accident di dalam air, nah itu kita harus tahu gimana cara kita keluar. Ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan kemudian dalam semester bareng ya. Setelah kita masuk ke klinis, yang baru bagi kita berdua kan gitu. Setelah masuk ke klinis tentu kita akan belajar kenapa di berbagai disiplin ilmu ya, baik dari ilmu mata, ilmu THT. Kemudian contoh nih, kayak kenapa pilot giginya nggak boleh bolong. Kenapa? Karena ternyata ada perbedaan masalah trap gas. Jadi kalau di dalam ada udara yang terjebak di rongga itu, dan ternyata dalam tekanan yang lebih kecil, volumenya akan membesar, itu akan menyebabkan tekanan yang membuat dia sakit sehingga dia bisa mengganggu konsentrasi dia saat melaksanakan tugas. Dan sama dengan kalau misalnya THT ya? Iya, itu kedokteran gigi. Tertentu kan? Iya, THT kan masalah telinganya, kadang suka ada trap gas juga kan, kayak kita bunyi pop gitu kan, kadang-kadang kan. Kemudian ya kayak masalah-masalah dalam penerbangan seperti itu sih yang kita assess. Ya penyakit jantung, penyakit paru tentu akan berpengaruh terhadap hipoksia. Hipoksia kan mempengaruhi kondisi pasien yang kayak gitu sih. Jadi kita akan mempelajari berbagai disiplin ilmu kedokteran dikaitkan dengan risiko dalam penerbangannya. Berarti juga melakukan praktek menghandle pasien di penerbangan ya? Iya, salah satunya itu. Jadi pengenalan lah bagaimana satu proses. Karena kan penerbangan itu kan tidak hanya terkait medical kan, ada dari segi aviation, kita tahu aviation itu adalah salah satu bidang di mana faktor safety-nya itu sangat-sangat ketat kan. Jadi akan banyak banget prosedur yang harus kita lewati gitu. Apalagi kalau penerbangan antar negara. Imigrasi, kemudian pelaporan kondisi pasien. Kalau di bandara kita disebut KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, under Kementerian Kesehatan kayak gitu. Dok, kenapa kok tertarik jadi spesialis penerbangan itu? Aku tuh sebenarnya awalnya kecemplung. Kecemplungnya gimana? Jadi waktu itu kecemplung ke atas, kecemplung sebenarnya ke bawah kan? Iya benar, kecemplung ke atas ya, bingung ya. Jadi aku tuh udah lulus kedokteran umum. Mungkin karena faktor kecapean ya pas koas ya, kayak udah males lah. Saya tuh apa yang berpikir masa seumur hidup kayak begini, hidup di rumah sakit gitu kan, kayaknya kayak sengsara gitu loh. Karena saya juga jiwanya memang bukan jiwa indoor gitu. Saya memang senangnya adventure dan nggak suka sesuatu yang monoton gitu. Nah, tapi waktu itu kemudian karena rasa penasaran, ada teman yang menawarkan untuk magang di RSCM di Departemen Rehabilitasi Medik, jadi saya ikut. Kemudian setelah masuk itu teman-teman magang itu beberapa bulan kemudian tuh kayak pengen beli formulir karena pengen mendaftar untuk masuk pendidikan spesialis. Saya orangnya latah juga, ikut-ikutan beli. Nah akhirnya, tapi bingung kan mau masuk apa nih? Iya, masuk apa nih gitu. Sedangkan saya udah jaga malam kayaknya males gitu kan. Jadi akhirnya kebetulan waktu itu ada bapak-bapak, kalau nggak salah namanya Pak Yanto tuh di bagian yang menjual formulir itu. Akhirnya dia menyarankan, dok cobain nih kedokteran penerbangan. Ya udah akhirnya saya
coba dan akhirnya masuk, dan kemudian setelah lulus juga kemudian berkecimpung di dunia evakuasi medis sampai sekarang jadi menjadikan flying doctor Indonesia gitu. Oh, oke. Berarti kan kecemplung yang nikmat dong. Ya, dibilang ya cukup banyak challenge-nya juga Pak, karena kita kan ada bidang baru yang belum banyak yang kenal. Cuman ya gitulah, kita juga melihat dari segi apa ya, dari segi Indonesianya itu yang merupakan negara kepulauan, kalau kita mau memperbaiki sistem kesehatan mau nggak mau pasti melibatkan penerbangan. Karena kecepatan tuh. Kecepatan, evakuasinya iya. tuh ya. Betul. Kalau evakuasi menggunakan kapal laut juga cukup lama. Cukup lama. Dan lewat darat susah. Susah. Kita pulau-pulau. Masa pakai amfibi? Kan nggak mungkin juga kan? Iya. Dok, boleh cerita nih kasus-kasus yang pernah tangani seru, seperti apa? Yang seru-seru sebenarnya banyak sih Untuk yang menginspirasi seru-seru. siapa tahu, karena profesi ini kan belum terlalu banyak. Nah, dengan sharing ini kita berharap bahwa makin banyak ya sekarang sedang kuliah kedokteran dan kemudian lagi mau ngambil spesialis, lagi berpikir kayak apa siapa tahu kayak dokter. Nah, mungkin jiwanya juga adventure kan, seperti Dokter Vika kan. Waduh, saya tuh nggak betah di dalam ruangan, saya harus Iya, coba kan spesialis gini, apa kan? kalau kita lihat dokter itu kan profilnya tuh tekun, pendiam, serius saya, ya. gitu kan. yang yang ini, hai apa kabar, yang gitu-gitu kan. Karena saya setengah sales Mbak. Nah, ini dokter pinter gacor kan? Nah kan jarang nih, kan kalau mungkin jadi pasiennya mungkin jadi seneng ya, karena dokternya enak diajak ngobrol. Betul. Nah, jadi dok, apa yang bisa disaringkan untuk sekarang lagi kuliah kedokteran, kan? Ada pilihan alternatif terkait dengan spesialis yang spesialis kedokteran namanya? Spesialis kedokteran penerbangan. Oh, kedokteran Nah, penerbangan. Jadi itu yang dulu mungkin di formulir juga yang paling bawah kali ya, gitu kan? Iya, paling bawah. Dan tempat sekolahnya baru satu di Indonesia. Iya, hanya ada satu, hanya di FKUI. Di dunia juga kalau nggak salah hanya ada 6. Oh iya? Iya, dia tuh nggak banyak karena memang kita tuh lebih banyak lahirnya tuh dari angkatan udara memang, karena yang kalau di Amerika mereka sebutnya flight surgeon, gitu. Jadi memang ilmu kita memang secara general itu dipakai untuk pemeliharaan kesehatan pilot-pilot dan aircrew, termasuk pilot-pilot tempur kayak gitu. Makanya kalau kita lihat kan ada perbedaan postur kan antara pilot-pilot tempur tuh dijaga banget memang, kesehatannya tuh dijaga banget. Ya. Kayak gitu. Nah, dok, apa yang mau disaringkan dok? Tadi gimana pengalaman menghandle pasien kayak apa sih? Itu sih macam-macam karena yang seru. namanya evakuasi yang seru banget itu yang waktu pernah saya jemput pasien itu dari Biak, karena dalam hari itu pasien itu dari kapal pesiar yang harus kita bawa terbang. Jadi setelah kita sampai ke Biak, kita harus jemput pasiennya dari laut, bawa ke darat pakai ambulans darat menuju ke airport, dari airport baru terbang ke Jakarta. Jadi kayak iklan nih, laut, darat, dan udara. Iya, darat, laut, dan udara. Jadi betul-betul semuanya moda. Kemudian yang seru lagi, kita awal tahun ini itu kita baru saja handle pemulangan WNI dari Colorado, dari Amerika Serikat pulang ke Jakarta. Case-nya kebetulan waktu itu dia sebenarnya adalah seorang perawat, kesana itu mau kerja sebenarnya, lalu kemudian kena meningitis dan akhirnya dari KBRI diminta bantuan untuk bawa pulang, akhirnya kita bantu. Nah, tantangannya adalah regulasi COVID, karena waktu itu memang ya negara juga masih susah. Memulangkan pasien itu tidak semudah seperti sebelum pandemik mungkin ya. Apalagi terkait dengan banyak sekali yang lockdown dan karantin kan itu. Hanya masalah lockdown, masalah karantin, dan terutama masalah kita tuh nggak jelas prosedurnya. Waktu itu kan kita harus ada satgas, sedangkan satgas itu kita tidak bisa melihat di internet, itu kan nggak ada daftarnya kan Pak Bu kan. Jadi saya harus personally bersurat ke Kasatgas ke BNPB di Jalan Pramuka. Jadi ternyata ada prosedur baru lagi, kita harus bersurat langsung, kemudian kita harus mendapatkan surat izin. Karena kebetulan pasien itu karena dia meningitis kan dia boleh pulang ke rumah, tapi harus ada yang dampingin, dan kalau karantina di hotel kan sudah tidak memungkinkan karena dia lumpuh total. Sehingga waktu itu saya minta kita hospital karantina aja. Jadi karantina di hospital selama 2 minggu. Itu prosesnya cukup panjang, sekitar 6 bulan kita proses karena ada perubahan kondisi pasien apa segala macam. Dan akhirnya kita pulangkan pakai pesawat komersial stretcher sampai ke Indonesia dengan selamat awal tahun ini. Nah, itu memang pengalaman kita. Kenapa? Karena proses surat-suratan. Bahkan saya harus menunjukkan surat dari KBRI Amerika kan di Los Angeles untuk
bawa bukti bahwa memang pasien ini warga negara kita, memang harus pulang dengan kondisi demikian, dan menunjukkan surat dari hospital juga bahwa memang pasien ini akan karantina di rumah sakit mereka. Tapi ada pesawat komersil saat itu? Waktu itu kita terpaksa ke Indonesia? Ada Emirates waktu itu. Emirates. Iya, jadi kita minta tolong partner kita juga sih. Kita memang memiliki partner di beberapa negara-negara lain. Jadi terkait, karena kita juga kebetulan karena berdirinya di saat pandemi, jadi kita banyak partner di luar negeri. Jadi praktek yang umum dilakukan waktu selama pandemi ini adalah tarmac transfer, kita sebutnya tarmac transfer. Jadi kita tuh hand over pasien itu di tarmac, di samping pesawat. Jadi tim medical lu tidak akan lewat imigrasi. Karena kan terkait lockdown, terkait karantina. Jadi datang, kita jemput, pulang. Langsung pulang medical timnya, kita ambil pasiennya kayak Tapi gitu. membawa pasien dalam kondisi 24 jam di atas 24 jam kan? 24 jam, 24 jam. Nah, itu gimana? Waktu itu kita arrange-nya pakai Emirates, transit di Dubai. Transit di Dubai. Tapi pesawat pasien turun? Enggak turun. Jadi di pesawat terus. Di pesawat dengan dua medical team, satu set medical team dan mendampingi. Itu penerbangannya melelahkan loh. Iya, memang begitulah pekerjaan. Karena saja yang misalnya nggak lagi sakit kan, misalnya penerbangan saya itu misalnya kalau lagi ke Dubai, kalau nggak salah kan dari Indonesia kan 12 jam ya. Itu capeknya minta ampun. Capek banget, memang capek banget. Nah ini 24 jam loh. Ya memang begitulah risiko pekerjaan kita. Saya bahkan pernah jemput pasien itu waktu itu dari Jeju, dari Jakarta terbang ke, waktu itu penerbangan hanya ada lewat Seoul dulu ke Incheon dulu, Incheon ke Jeju. Jeju itu begitu sampai Jeju langsung visit pasien di rumah sakit. Besok pagi langsung terbang lagi sampai dari Jeju ke Incheon lagi, Incheon ke Jakarta, dan setelah itu saya antar lagi sampai Cirebon. Jadi itu memang 2 hari full kerja gitu loh. Jadi betul-betul ya memang pekerjaan kita seperti itu, tapi memang ya begitu, itulah passion kita di situ gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung nih nanti mau berkarir di mana, harus ngikutin passion dan ininya kan. Kalau tipe yang kalem-kalem, sukanya yang di sesuatu yang terstruktur, dan itu ya mungkin beda lagi. Kalau kayak kita beda lagi gitu. Pilihan sesuai dengan karakter masing-masing. Betul. Nah yang tadi kan Dokter Vika juga nggak tahu ternyata sebenarnya kecemplung tapi passionnya di sana. Iya betul. Kadang kan kita nggak tahu nih ya Bu Novi ya. Kita tuh menjalani karir tertentu, kita bilang waduh saya kecemplung di situ. Ternyata sebenarnya itu udah passion kita kan gitu loh. Sama ya, memang kita harus ngeliat mental kita sih. Jadi apapun yang saat ini ada di depan kita, kerjakan tuh 100%. Iya betul. Karena kita nggak tahu, kita nggak bisa menunggu passion dulu baru kita mencari sesuatu yang sesuai passion. Tapi apa yang ada kerjakan 100%, lama-lama kita bisa nikmatin juga dan sih. mencintai profesi itu. Iya, mencintai profesi. Ya tadi kebetulan juga memang karakternya Dokter Vika adalah adventurer kan gitu loh. Bisa dokter udah di dokter spesialis terkait dengan anak misalnya kan. Oh saya terus terang aja anak-anak, ini orang sakit apa sih? Nangis doang gitu kayak, aduh gitu. Si anaknya nggak bisa ngomong nih. Yang sakit yang mana gitu, aduh. Orang tua juga bingung, saya nggak tahu sakit apa. Nak ngomong dong nak. Iya apa gitu maksudnya. Saya udah deh menyerah. Salut dong teman-teman dokter, pasti dia mencintai anak-anak, dia mau sabar gitu kan. Aku pusing. Begitu juga kalau waktu pas dulu koas, kalau lagi di kedokteran jiwa ke psikiatri, kayak mau sabar, dengerin itu mengawang-awang, itu kan nggak ada barangnya gitu, kayak mencari symptomsnya itu apa ya gitu. Pasiennya nggak jelas lagi kan. Ngomongnya apa cuma, tapi lama-lama seru juga gitu loh. Aduh. Oke, jadi sebenarnya keseruan apa yang paling dirasakan di profesi ini? Keseruannya itu ya itu jadi banyak teman di mana-mana, karena setiap singgah ke airport mana kan pasti ada kenalan baru. Kemudian keseruannya karena memang tidak monoton Bu, karena setiap case itu kan unik dan spesifik. Beda bandara, kadang beda regulasi, kadang ada KKP-nya maunya begini, yang satu maunya begitu gitu. Ada beda-beda, dan keseruannya di situ. Jadi nggak ada satu case tuh yang sama gitu loh, semuanya itu. Berarti keahlian kita sebagai dokter tenaga medis itu benar-benar dipakai karena memang di situasi yang sulit gitu ya. Dan biasanya yang dibawa case-case-nya juga sudah case-case yang emergency gitu kan. Cukup berat. Sudah cukup berat seperti itu. Lalu kemudian kemampuan kita untuk bernetworking, lobbying, negosiasi itu dipakai juga ya. Iya betul. Apalagi kemarin masa pandemi, aduh. Itu karena semua orang pengen mengetatkan mereka, kan kita nggak ada yang mau disalahin ya bila ada case yang ternyata lolos atau apa gitu-gitu, jadi bener-bener ketat banget.
end to end-nya tuh kita harus hubungin satu-satu ke satgasnya, ke KKP-nya, kemana itu harus betul-betul komplit gitu. Kalau enggak nanti bisa ditahan, kita pasiennya udah nggak bisa keluar atau gimana kan bisa terjadi kayak gitu. Tapi selama itu ini apakah ada pasien yang sampai fatal gitu, kejadian fatal, mungkin meninggal lah kita sih amit-amit sih. Amit-amit ya. Amit-amit sih belum pernah terjadi, moga-moga jangan karena seperti tadi saya bilang Bu, kita tuh saringannya cukup ketat. Jadi tiap kali ada pasien kita pasti akan betul-betul assess ini pasien transportable atau enggak. Kalaupun kita saat sudah datang tim kita pasti akan ngecek kembali. Kalau memang ada perburukan ataupun itu kita akan stabilkan dulu, baru kita akan terbangkan. Oke. Jadi nggak sembarang angkut nggak sembarangan. Jadi misalnya kalau yang bisa dievakuasi silakan dievakuasikan. Kalau tidak memang tidak. Gitu. Kalau tidak ya saya akan minta distabilkan dulu. Kita minta waktu stabilkan dulu, baru kita bawa. Jadi nggak sembarangan, karena kan kita sebagai dokter kita tahu resiko dan kita juga disumpah tidak boleh melakukan yang kalau itu kan ada non maleficence dalam asas etika kedokteran kan. Jadi kita nggak boleh menyakiti pasien gitu, melakukan sesuatu tindakan yang meresikokan kesehatan dia. Dok, pernah nggak ngalamin misalnya di atas pesawat tiba-tiba pasien panik gitu dok? Pasien panik. Misalnya kan turbulence kan gitu, terus pasiennya panik gitu kan? Bukan pasiennya panik, dokternya sih yang panik. Karena kadang-kadang pasien kan dia posisi kan udah baringan gitu ya. Maksudnya dan memang biasanya kita kasih mereka udah tahu kan dalam penerbangan seperti itu. Atau di anestesi ketika di dalam pesawat? Enggak. Kecuali pasien ventilator. Kalau pasien ventilator mau nggak mau memang udah terintubasi dari awal biasanya. Kita menghindari banget melakukan intubasi di atas pesawat. Kenapa? Karena itu kan ada goncangan, ada kita kan susah ya. Jadi makanya sebelum terbang itu udah pasti kalau memang ada mengarah-arah ke arah gagal napas ataupun kira-kira melakukan ventilator, biasanya kita akan minta dipasang dulu sebelum kita bawa. Jadi yang panik dokternya ya? Yang panik medisnya ya? Berdoa aja sih Pak, ya lama-lama tuh jadi kayak pasrah gitu loh tiap kali terbang. Semua sudah di tangan Tuhan gitu. Karena kita udah nggak bisa lari kemana-mana gitu. Nah, ini pesawatnya pakai pesawat komersial atau private kayak gitu? Kita bisa tergantung kondisi pasien, kita bisa dua-duanya Bu. Nah, untuk komersial memang ada keterbatasan kondisi, nggak boleh yang pakai mesin-mesin itu kan agak sulit ya. Kemudian terutama karena masalah oksigennya nggak akan support. Karena kalau pakai penerbangan komersial kita nggak bisa bawa oksigen dari luar, jadi kita harus disediakan dari airline. Sedangkan airline itu flow oksigennya nggak bisa terlalu besar, oksigen yang disediakan mereka itu. Nah, kalau case-case yang bisa duduk, anggaplah kayak kasus CA, kasus kanker tapi cukup stabil, pakai oksigen nggak besar, kita bisa usahakan. Atau kasus-kasus ortopedik yang mungkin habis hip replacement, nah itu kan dia nggak bisa duduk aja tapi masih oksigen nggak terlalu masalah, nah itu kita bisa pakai stretcher biasa. Tapi kalau pasien udah dalam level ICU, udah banyak komplikasi, kita sih enggak, karena pasti biasanya mereka butuh oksigennya cukup tinggi, kemudian perlu banyak mesin juga untuk syringe pump gitu kan. Jadi situasional ya? Situasional. Biasanya kalau pasien, jadi kalau misalnya bisa menggunakan pusat komersial, bisa harus pakai private, betul. Kalau pakai komersial apa nggak susah ya? Maksudnya gimana? Ngeblok tempat untuk pasiennya? Itu biasanya kita urusin Bu. Jadi setiap ada permintaan yang masuk ke kita, kalau memang memungkinkan pakai komersial, kita yang akan bantu untuk mengisi medifnya, kemudian apply ke airline sampai ngeblok seat, itu semuanya udah under kita. Jadi pasien itu kita nggak lepasin, mesti ada proses yang dia ngurusin sendiri gitu. Kita yang bantu semua. Jadi itu termasuk servisnya ya? Termasuk servis. Jadi pasien tinggal berangkat sama keluarganya ya? Iya, even ambulans di kota asal, ambulans di kota tujuan, sampai dia masuk sudah disiapkan. Sampai ke rumah sakit tujuan? Iya, sampai ke rumah sakit tujuan. End to end? End to end? Iya. Bahkan saya biasanya proses admission untuk reserve bed di rumah sakit tujuan juga kita bantu. Biasanya saya akan hubungin rumah sakit tujuan, saya mau bawa pasien seperti ini, tolong disiapkan, ada nggak bednya? Nah, biasanya kalau mereka bilang ada, saya minta surat. Jadi begitu kita sampai di IGD, kita kan nggak akan dibilang lama-lama lagi. Iya, ini udah ada surat dari kemarin bahwa kalian sudah menerima pasien ini gitu. Kalau enggak kan nanti kita ribet juga Bu. Prosedur ulang lagi kan? Iya, karena kadang kan terus kita ngantri nggak ada kamar gitu kan. Iya, prosedur ulang lagi. Betul. Nah, kita juga kadang-kadang gini, kalau kita pakai air ambulance, setelah kita sampai ke kota tujuan, kita ngantarin pasien sampai ke rumah sakit. Pesawat kan nungguin kita. Kalau di sini udah lama, kita telat juga pulangnya gitu. Iya, parkir charge-nya. Iya, ada parkir. Ya mending kalau jamnya masih
kan, parkir pesawat di bandara kan. Karena kalau dia udah sampai sore takutnya bandara udah tutup lagi, besok baru bisa pulang. Jadi makanya itu kita menghindari banget. Jadi masalah dokumen, masalah koordinasi itu kita usahakan serapih mungkin lah. Semua pihak yang A sampai rantai Z semua udah harus tahu kita mau bawa pasien ini gitu. Jadi setiap stepnya udah kita kawal. Bahkan setiap kali ada penerbangan pasti akan ada satu koordinator yang hanya khusus buat ngawal itu. Pesawat take off, kabarin ambulans yang di kota tujuan, pesawat udah take off, ambulans langsung menuju ke airport tujuan. Begitu sampai airport udah ready. Ini udah jalan, langsung kasih tahu ke ini IGD, ini udah datang, udah jalan dari airport ya gitu. Jadi begitu kita tim datang, tim rumah sakit juga udah ready. Oke, langsung tinggal nangkep, kita handovernya cepat. Jangan sampai kita datang, dari mana? Aduh, pusing kepala saya kalau kayak begitu. Kadang-kadang kalau IGD lagi hektik kan dokternya jadi galak kan. Iya. Dokternya jadi galak. Iya kan? Itu praktek yang umum gitu. Kita ini fair talk. Karena kan nggak boleh galak. Dok, kalau misalnya ada yang pengen menghubungi saya daftar gitu kan ya, pengen tahu dan pengen menghubungi misalnya ada nih saudara saya misalnya mau menggunakan jasa atau service dari Flying Doctor, bisa menghubungi di mana dok? Kita bisa lewat website, ada di flyingdoctorindonesia.net, kemudian ada di sana nanti akan ada call center, kemudian ada juga di IG kita juga bisa Flying Doctor ID atau lewat atau bisa lewat tim medical tourism nanti kita ini ya, nanti kita taruh di bawah ya. Jadi Anda bisa menghubungi di sana ketika ada case-case apa yang bisa membutuhkan jasa pelayanan dari Flying Doctor Indonesia. Siap. Dan yang pasti adalah ada berapa tim dok untuk kru di medisnya? Kita sih ada 5 set. Ada 5 set. Jadi selalu ada backup lah. Selalu ada backup karena kita nggak pernah tahu dalam sehari ada berapa case yang terbang gitu. Iya. Kebanyakan dari mana sih pasien itu? Kebanyakan itu karena sekarang border udah buka, jadi udah banyak yang mulai ke negara-negara tetangga. Tapi kemarin selama COVID itu kita domestik banyak, terutama kasus-kasus COVID juga banyak. Bahkan sempat kita waktu chaos tuh lagi high peaknya itu kan bulan Juli ya, 2021. Bahkan pasien dari Jakarta itu ICU satu Jakarta tuh full. Akhirnya kita Jakarta lah, Surabaya juga full. Gimana? Itu kita cari sampai ke Jambi, Palembang, sampai Lampung itu penuh juga. Baru dapat ICU di Medan. Jadi pasien dari Jakarta kita bawa ke Medan. Tapi kita memang alhamdulillah puji Tuhan 2 minggu kemudian keluarga mengabarkan pasien sembuh. Nah, itu yang menjadi rewardnya kita juga gitu loh, saat pasien menyatakan oh ini udah membaik, udah mau pulang gitu. Jadi ya usahanya kita ada ininya lah, ada rewardnya gitu. Jadi kan kebagian dari seorang tenaga medis adalah ketika pasien sembuh ya dok. Betul, karena waktu itu kita bahkan oksigen aja kan kritis. Aduh, ngantriannya rebutan. Bahkan owner dari salah satu perusahaan oksigen terbesar di Indonesia pun hingga akhirnya jadi korban kan, karena mendahulukan pasien kan daripada beliaunya sendiri. Luar biasa sih. Ya benar ya. Oke. Ini ada satu pilihan profesi dari dunia medis yang menarik juga, dan hanya ada 6 di dunia ini ya, 6 negara. Dan salah satunya Indonesia, di Indonesia hanya ada di UI. Jadi misalnya sekarang ini ada mahasiswa kedokteran yang kan tertarik untuk ingin menjadi profesi seperti dokter Vika, ya kan, bisa ambil spesialis untuk penerbangan. Siap. Dan menarik juga karena kalau misalnya Anda punya juga adventure, Bu Novi ya. Iya, jadi terbangnya kemana-mana. Kayak lalat ya. Iya. Kayaknya mengasihkan deh ya kan. Cuman memang challenging banget ya kan, karena ngurusin pasien di selama penerbangan juga gak gampang. Iya. Ya kan? Pasti challengingnya luar biasa. Tadi itu bahwa kondisi pasien end to end itu juga harus siapkan semuanya dengan baik ya kan. Dan itu tanggung jawab terbesar ada di tim medisnya. Betul. Kan, gitu kan. Jadi sukses selalu dokter Vika. Siap. Sukses selalu, semangat selalu. And talk juga. Thank you. Dan enjoy Surabaya. Enjoy, thank you. Surely. Kota indah banget, bener-bener banyak pohon dan taman. Oke, kita berdoa ya. Oke. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Untuk like, subscribe dan juga share konten ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Karena kontennya bermanfaat sekali ya. Kita nggak pernah ada konten yang tidak bermanfaat. Siap. Oke, thank you untuk Hotel Stasiun Kota, tempatnya strategis karena hanya selangkah tinggal nyebrang aja dari Pasar Atom atau dari mana ya seberangnya lagi berarti?
Pasar Turi. Pasar Turi kira-kira nggak sampai 5 menit ya? Ini pokoknya daerah kota tuanya Surabaya lah, gitu. Jadi kalau malam mau beberapa tempat yang historis lah zaman dulu ada di sekitar sini. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan narasumber lainnya yang mungkin lebih luar biasa dan lebih seru lagi, dan juga mungkin materi kami berdua juga cium untuk dinikmati. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.